Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Hidasan dari kelas 1F Prodi Sistem Informasi dengan NIM 7012500248. Oke, materi saya tentang terorisme sebagai krisis kemanusiaan dan tantangan bagi nilai Pancasila. Langsung saja. Terorisme merupakan salah satu bentuk krisis serius yang pernah dan masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik pada masa lampau maupun masa kini. Aksi terorisme tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan, persatuan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan ideologis untuk menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremis. Pada masa lampau, Indonesia pernah mengalami berbagai peristiwa terorisme yang menimbulkan ketakutan dan korban jiwa, seperti aksi bom di tempat umum, rumah ibadah, dan fasilitas publik. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Terorisme pada hakikatnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena menghilangkan hak hidup dan rasa aman orang lain. Di masa kini, ancaman terorisme masih ada meskipun bentuknya semakin beragam. Selain serangan fisik, terorisme juga berkembang melalui penyebaran paham radikalisme di media sosial dan di dunia digital. Paham ini sering menyasar generasi muda dengan memanfaatkan ketidakpuasan sosial, krisis identitas, dan minimnya pemahaman nilai kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah ideologi dan pendidikan. Pancasila secara tegas menolak terorisme karena bertentangan dengan seluruh sila yang ada di dalamnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa agama tidak pernah membenarkan kekerasan dan pembunuhan atas nama apapun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak hidup yang harus dihormati. Terorisme juga melanggar nilai ini karena menggunakan kekerasan sebagai alat mencapai suatu tujuan. Selain itu, terorisme juga mengancam sila ketiga, persatuan Indonesia. Aksi teror sering kali bertujuan memecah belah masyarakat, menimbulkan kecurigaan antar kelompok, dan merusak persatuan bangsa. Padahal Indonesia adalah negara yang berdiri di atas keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan harus dirawat sebagai kekuatan, bukan dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Selanjutnya, pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam mencegah terorisme sejak dini. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diajarkan nilai toleransi, cinta damai, sikap kritis, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan ini membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui kekerasan atau tindakan ekstrim. Di masa sekarang, penguatan pendidikan Pancasila menjadi semakin penting untuk menangkal radikalisme yang menyebar melalui internet dan media sosial. Dengan pemahaman Pancasila yang kuat, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda ekstrim yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu. Pancasila berfungsi sebagai filter moral dan ideologis agar bangsa Indonesia tetap berada pada jalur persatuan dan kemanusiaan. Sebagai penutup, terorisme merupakan krisis kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, baik di masa lampau maupun masa kini. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui pendidikan, menjadi kunci utama dalam mencegah terorisme dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, Indonesia dapat membangun masyarakat yang damai, toleran, dan bermanfaat. Oke, sekian hasil penjelasan saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.